Magis Liga Champions Real Madrid habis, bagaimana memangkas jurang dengan Manchester City? Juara Liga Champions 14 kali itu dihancurkan Man City di semifinal, dan sekarang berharap adanya perubahan di musim panas. Setelah Manchester City mencetak gol pertama dari 4 yang mereka lesakan di Stadion Etihad, Real Madrid jelas terguncang. Vinicius Junior mengeluh, dan memberi isyarat kepada manajer Carlo Ancelotti, sementara Karim Benzema mengumpulkan rekan-rekannya dalam kerumunan. Semuanya compang-camping. Los Blancos, yang seharusnya terlihat tenang di Liga Champions, menunjukkan tanda-tanda kepanikan seperti yang diperlihatkan klub Liga Primer ketika datang ke kandang City setiap pekan. Itu semakin memburuk, karena City menjebol gawang Madrid 3 kali lagi sebelum semuanya selesai. Raksasa Spanyol yang syarat pengalaman terlihat semakin berbeda di setiap gol. Bagi City, ini adalah kedatangan yang tepat. The Citizen telah bermain-main dengan kejayaan Liga Champions selama hampir 10 tahun terakhir. Mereka selalu nyaris di banyak kesempatan, terutama kekalahan di final 2021. Dengan Inter dipastikan sebagai lawan mereka di final, ini tampaknya lebih mungkin untuk menjadi tahun mereka. Namun bagi Madrid, ini tampak seperti akhir yang mengerikan. Los Blancos masih tetap menjadi pemain utama di sepak bola Eropa, karena klub sebesar ini tidak begitu saja mudah tersingkir. Tapi di Manchester, ini sepertinya menjadi babak akhir salah satu tim hebat Eropa. Perpaduan tua dan muda ini dalam starting 11 hampir identik dengan yang mengalahkan Liverpool di final tahun lalu 2022. Untuk pemain yang memakai jersey lain, dikalahkan tim paling menakutkan di Eropa saat tandang mungkin bisa dimaafkan. Tapi ini Real Madrid, tim yang telah memenangkan 5 dari 9 Liga Champions terakhir. Penampilan semifinal sudah mengecewakan. Ini mungkin menjadi kesempatan terakhir untuk Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema dan Dani Carvajal berjaya di Eropa. Keempatnya masih merupakan pesepak bola yang luar biasa, tetapi Etihad menunjukkan mereka tidak dapat diandalkan lagi untuk memenangkan pertandingan besar. Pertunjukan yang buruk diperbolehkan dalam banyak kasus, tetapi tidak dibenarkan jika bermain untuk Real Madrid. Jika melakukannya, lebih baik tidak melawan Man City di semifinal Liga Champions. Jadi, perubahan akan datang. Manajer mungkin dipecat, dan pemain akan hijrah atau dibawa masuk. Posisi dapat disesuaikan kembali, taktik bahkan dapat diubah. Tapi bagaimana semua ini dipersatukan? Langkah apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengubah, tanpa harus membangun kembali sisi yang masih menjanjikan? Gol menganalisis bagaimana Madrid dapat kembali ke level biasanya, dan berusaha memangkas jurang yang melebar antara mereka dan City. 5 pemain Real Madrid yang bakal ditendang setelah dibantai Manchester City di Liga Champions. Real Madrid kabarnya bakal melakukan pembersihan skuad di musim panas nanti. Setidaknya ada 5 pemain yang akan pergi. Real Madrid baru saja menelan kekalahan memalukan di semifinal Liga Champions. Los Blancos dibantai Manchester City 0-4 di Etihad Stadium pada Kamis, 18 Mei 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut membuat Los Blancos tersingkir dari Liga Champions dengan agregat 5-1. Dengan demikian, Los Blancos gagal memenangkan trofi si kuping besar secara beruntun. Ini menjadi musim yang mengecewakan bagi anak asuh Carlo Ancelotti. Real Madrid kalah bersaing dengan Barcelona dalam perebutan juara La Liga dan tersingkir dari Liga Champions secara memalukan. Karena itu, Real Madrid dikabarkan akan meremajakan skuad mereka di bursa transfer musim panas ini. Menurut El Nacional, ada 5 pemain yang akan dilepas. Berikut ini 5 pemain yang akan dilepas Los Blancos di musim panas ini. Mariano Diaz. Kontrak Mariano Diaz akan habis di akhir musim ini. Real Madrid tidak punya rencana untuk memperpanjangnya. Mariano kembali ke skuad Real Madrid pada tahun 2018. Akan tetapi, striker asal Republik Dominika tersebut selalu kalah bersaing dengan Karim Benzema yang penampilannya sangat luar biasa. Pada musim ini, penyerang berusia 29 tahun tersebut hanya mendapat kesempatan turun ke lapangan sebanyak 11 kali. Dia tidak mencetak gol maupun assist dari penampilannya tersebut. Dani Ceballos. Dani Ceballos sudah berada di skuad Real Madrid sejak 2017. Namun, dia jarang mendapat kesempatan bermain secara reguler karena kalah bersaing dengan gelandang Los Blancos lainnya.
Ceballos memainkan 32 pertandingan di semua kompetisi dengan menyumbang 1 gol dan 8 assist. Namun, kebanyakan penampilannya berasal dari bangku cadangan. Kontrak Ceballos dengan Real Madrid akan berakhir pada musim panas 2023. Pemain berusia 26 tahun tersebut bakal dilepas karena Los Blancos tidak ingin memperpanjang kontraknya. Nacho Fernandez menghabiskan sebagian besar karirnya bersama Real Madrid. Bek tengah berusia 33 tahun tersebut telah membuat 316 penampilan di semua kompetisi bersama Los Blancos. Musim ini Nacho sudah membuat 41 penampilan di semua kompetisi bersama Real Madrid. Dia berhasil menyumbang 1 gol dan 1 assist dari penampilannya tersebut. Kontrak Nacho dengan Real Madrid akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Los Blancos tidak akan menahan kepergian sang pemain setelah kontraknya habis. Marco Asensio telah bermain secara reguler untuk Real Madrid musim ini. Pemain timnas Spanyol itu sudah mencetak 12 gol dalam 48 penampilan sejauh musim ini. Kontrak Marco Asensio juga akan berakhir di musim panas ini. Pemain berusia 27 tahun tersebut kabarnya tengah diminati klub Premier League Aston Villa. Namun, ada peluang bagi Asensio untuk bertahan. Menurut Marca, Los Blancos dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya dengan pengurangan gaji sebesar 4 juta euro per tahun. Eden Hazard. Mantan bintang Chelsea ini merupakan pemain dengan bayaran tertinggi di Real Madrid. Eden Hazard mendapat gaji sebesar 416.000 pounds per minggu. Namun, kontribusi Hazard untuk Los Blancos sangat minim. Pemain asal Belgia tersebut hanya tampil 10 kali untuk klub pada musim ini. Kontrak Hazard akan berakhir pada musim panas tahun depan dan Real Madrid sangat ingin melepasnya. Sebab, transfer tersebut tidak berjalan dengan baik bagi kedua belah pihak. Prediksi final UCL 2023, adu kekuatan Inter Milan versus Manchester City, siapa pemenangnya? Inter Milan harus menghadapi tim kuat dari Inggris, Manchester City dalam laga final UEFA Liga Champions pada Minggu, 11 Juni 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Final Liga Champions ini rasanya seperti pertarungan antara David versus Goliath karena Manchester City berhadapan dengan tim Italia Inter Milan dalam perebutan gelar Eropa. Man City benar-benar menjungkalkan juara bertahan Real Madrid di leg kedua semifinal mereka. Anak asuh Pep Guardiola tampil luar biasa untuk mengalahkan klub paling sukses dalam sejarah kompetisi Eropa. Sementara itu, Inter mampu mengatasi rival sekota mereka yakni AC Milan di partai semifinal untuk mencapai tahap final. Rasanya seperti mission impossible buat Inter Milan, apalagi saat ini mereka sedang terpaku di posisi ketiga tabel klasemen Serie A. Bahkan Inter Milan masih belum mengamankan bermain Liga Champions musim depan. Jelas menjadi suatu misi yang sangat sulit untuk Inter Milan agar dapat menundukkan skuad Super Pep Guardiola. Manchester City menampilkan salah satu penampilan paling dominan yang pernah ada dalam pertandingan profil tinggi kaliber Liga Champions akhir musim. Apa yang dibuat anak asuh Pep Guardiola di Stadion Etihad pada 17 Mei 2023, yang merendahkan juara bertahan, akan diingat selama bertahun-tahun. Tak seorang pun di dunia ini berada dalam kondisi yang lebih baik daripada tim Liga Premier ini, dan sementara Inter telah membuat beberapa hasil yang mengesankan di kompetisi Eropa musim ini. Jelas, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandingi tim City ini dalam performa terbaik mereka. Tentu saja, dalam tahap ini banyak yang mengasumsikan bahwa Manchester City lebih diunggulkan untuk menang dari Inter Milan saat tampil di Istanbul, Turki. Inter masih punya ketidakkonsistenan di Serie A saat musim hampir berakhir. Namun sangat tidak mungkin untuk bertaruh melawan raksasa Man City ini. Prediksi skor dari Bola Bully menilai bahwa Manchester City akan kalah dengan skor akhir 0-2 atas Inter Milan.